Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahidun والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Shadaqallahul adzim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Furqan rahimana wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah mengawali aktivitas kita di pagi yang indah ini dengan beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, ini kaji perdana silaturahim kami dengan jemaah sekalian yang sebelumnya kami pernah di kediaman Bapak Dedi ya, acara walimah. Alhamdulillah, pagi ini kita diperjumpakan oleh Allah dalam majlis yang penuh dengan keberkahan ya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidaklah seorang hamba Allah melangkahkan kakinya dari rumahnya menuju majlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Melangkahkan kaki dari rumah masing-masing menuju majelis ilmu. Kita awali dengan sholat subuh berjamaah, alhamdulillah. Lalu dilanjutkan dengan kajian majelis seperti ini. Dawuhan Kanjeng Rasulullah,
Sahhalallahu tariqan ilal jannah. Perjalanan kita ini, amaliyah kita tersebut, insya Allah sebuah proses besar yang akan memudahkan kita perjalanan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu jannah. Jannah itu taman yang indah. Kenapa dikaitkan dengan sebuah taman? Taman, sebuah pemandangan ranau hijau, di mana seorang hamba Allah yang sedang hatinya gundah gulana, sedang kalut pikirannya, sedang kacau kehidupannya, lalu dia berada di taman yang indah, maka terdapat penghiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Jannah di situ ya berarti surga Allah. Tetapi kebahagiaan tidak menunggu kapan di surga. Kalau saya tanya, Bapak Ibu kepengen masuk surga? Kepengen. Pertanyaan kedua, kapan? Mikir. Kapan? Ya saiki. Mati loh ya. Jadi jannah itu sebuah taman yang indah yang akan membahagiakan hamba Allah. Oleh karena itu Nabi dalam riwayat yang lain mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melihat, menjumpai ada taman-taman surga, kata Rasulullah, farta'u, maka hendaklah kalian bergabung di situ, ikut nimbrung di situ, hadir di situ. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, karena pikirannya sama dengan kita. Yang namanya taman surga, ya besok di surganya Gusti Allah. Tapi kan Nabi bilangnya saat itu, siapa yang mendapati, menemukan, berjumpa dengan taman surga. Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, ya Rasulullah, apa yang disebut dengan taman surga itu? Lalu Nabi menjawab, hilatul dzikir. Senangnya kita berzikir kepada Allah. Hilatul dzikir, kumpulnya orang ngariung berzikir kepada Allah. Jadi kalau hilatul dzikir kita ikuti pemaknaan itu ada dua. Pertama disebut dengan majelis zikir. Kumpul, orang berkumpul lalu sama-sama menyebut nama Allah atau masing-masing berzikir. Sholat itu berzikir. Wa aqimis sholat wa la dzikrullahi akbar. Zikir yang paling besar itu sholat. Jadi orang kumpul, bisa kumpulnya itu seperti ini, bisa ngariung. Hilang itu halaqah. Jadi kalau mahasiswa halaqah itu ya ngariung, keliling. Kumpulnya, berjumpanya orang yang berzikir menyebut nama Allah. Atau yang kedua, majelis ilmu atau majelis taklim. Ini namanya majelis taklim. Ngumpul untuk belajar, ngumpul untuk pendalaman khazanah keislaman. Tujuannya apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita ini selalu nyambung ke Allah. Orang berzikir bisa nyambung hati ke Allah. Orang majelis ilmu diingatkan akan hal-hal agar kita ini punya bekal pulang kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Oleh karena itu, di dalam majelis zikir itu yang dicari ada dua. Ada dua yang dicari dalam majelis ini. Pertama, orang akan mendapatkan tambahan ilmu, tambahan keyakinan, tambahan pencerahan.
Jadi orang yang berada dalam majelis ilmu itu insya Allah bertambah ilmunya, bertambah keyakinannya, bertambah kemantapannya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah memperoleh berkah. Jadi orang yang hadir dalam majelis ilmu diberkahi Allah. Para jamaah, yang pertama memperoleh ilmu. Barangkali ngajinya sering sehingga ada kajian tertentu, loh kok ngajinya persis kayak kemarin, sehingga tidak bertambah ilmu misalkan. Insya Allah tambah keyakinan. Insya Allah akan ada sudut pandang yang berbeda. Dulu ketika masih kecil, jadi orang tua saya, bapak, ibu itu suka bilang, ayo nang masjid ngaji. Ngaji itu apa? Kalau kita ngaji ya bisa jadi dengarkan pengajian. Atau kalau dulu yang disebut ngaji itu maca Quran, Pak. Ayo ngaji, maksudnya belajar baca Quran. Mulai turutan, apa turutan? Alif, bata, sajim gitu ya. Sekarang kan pakai ikro, pakai kiroati, al-barqi, metode an-nur, macam-macam. Ayo ngaji, maksudnya baca Quran. Ayo ngaji, ya ngajinya ketika. Kenapa ngaji? Mengkaji. Jadi orang ngaji itu di samping kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, juga mempelajari apa yang kita baca, yang kita kaji itu bermanfaat untuk membenahi diri kita. Apa yang dibenahi? Cara hidup yang tadinya belum baik agar jadi baik. Yang sudah baik tambah baik. Karena Nabi mengatakan jadikan hari ini lebih baik dari hari esok. Dan esok bisa lebih baik dari hari ini. Itu susah. Susah loh. Saya aja itu merasakan pribadi, Pak jenengan insya Allah excellent Pak. Kalau saya itu merasakan Pak, dulu zaman remaja, enggak sholat ketinggalan karena ketiduran, itu nangis-nangis Pak. Bu, kok enggak dibangunkan? Aku burung zuhur, sekarang sudah asar, tidur enggak dibangunkan, bablas sampai asar, tidak sholat zuhur, itu iso nangis. Sekarang enggak sholat disengaja, guyang guyu. Enten Bapak Ibu, betul sholat terus enggak merasa bersalah. Kok koyoke iki urusan pribadi, kok ojo melo-melo kan. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi insya Allah, jadi kata Nabi, majelis ilmu itu majelis yang mencerahkan, ada tambahan ilmu. Jadi ngaji itu bagaimana kita mampu membenahi diri kita yang tadinya belum baik jadi baik. Maka butuh ngaji. Ngaji itu kan orang sini ngomongin ngoji, tembung songo lan siji. Ada lubang 9 yang harus kita jaga. Dan satu lubang ingkang aji, namanya lubang hati. Lubang 9 itu apa? 2 lubang mata, 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, 1 lubang mulut. Jumlahnya berapa Pak? 7. Turun ke bawah ada 2 lubang lagi, cari sendiri. Jumlahnya 9. Siapa yang pulang haji lalu mampu memanage 9 lubang tadi, berada di jalan Allah,
lubang 9 tadi kita jaga, tidak melakukan hal-hal maksiat, insya Allah selamat dunia akhirat. Jadi orang haji itu agar sanggup membenahi lubang 9 itu. 2 mata untuk apa kau gunakan? 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut, 2 lubang di bawah. Bagaimana kita menjalaninya agar selamat di jalan Allah? Ilmu yang sudah datang dari majelis ini jadi manfaat. Lalu 1 lubang ingkang haji namanya lubang hati. Hati itu kalau bersih, Masya Allah, bisa menggerakkan jiwa raga kita itu menjadi baik. Maka ngaji itu membersihkan hati. Yang tadinya susah sabar, ikut ngaji bisa lebih sabar. Yang tadinya gampang susah bersyukur, sekarang gampang bersyukur karena hatinya bersih. Yang tadinya susah memaafkan orang, jadi gampang memaafkan orang, mudah move on, mudah meninggalkan masa-masa sulitnya, lalu ingat ke Allah. Hanya Allah Sang Maha Penolong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu yang akan kita kaji pada kesempatan kajian ini adalah tentang bagaimana sikap seorang mukmin di dalam menjalani kehidupannya dengan sikap-sikap yang perlu dimiliki dalam kehidupan. Para jemaah, di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Mujadilah itu surat ke-58. Kalau surat yang ke-115 apa? Enter. Surat yang ke-115 enter. Terakhir surat ke-114. Nek 115 namanya surat At-Ta'awur. Saya ngawur. Ya 114 ya. Insyaallah. Jangan kebablasan jadi orang tua. Anak laporan Pak Bu, alhamdulillah di Taman Pendidikan Quran Dedek sedang tadarus. Besok 29 juz 29, terus juz 30. Insya Allah cepet hatam Pak Bu. Ibunya senang. Terus nona ya masih rajin juz 31, juz 32. Jadi itu namanya orang tua kebablasan. Orang roh Quran itu 30 juz. Saking semangatnya terus nona ya sing rajin juz 31, juz 32. Jadi aneh, asik aku itu kok juz. Ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi itu punya majelis, Pak. Majelis Nabi itu duduknya itu halaqah, ngariung. Jadi di masjid itu ada yang namanya serambi masjid. Ini kan ruang utama. Kalau panjenengan ada masjid banyak, misalnya kalau jenengan mungkin pas ke Masjid Al-Falah di Jalan Raya Darmo, itu ada ruang utama. Lalu di sebelah selatan itu ada ruang untuk majelis, itu namanya serambi. Atau mungkin di belakang, kalau ini yang sebelah selatan ini bisa untuk ngaji tertentu supaya jamaah yang sholat tidak terganggu, jadi ngajinya di serambi. Saya tidak tahu kondisinya, apakah tempatnya yang kecil. Sahabat itu yang hadir ngaji duduknya sudah dempetan, Pak.
Di lutut sahabat itu nempel dengan lutut Nabi, lalu lutut sahabat itu nempel dengan lutut sahabat yang lain. Jadi sudah full. Apakah tempatnya yang sempit atau tempatnya besar tapi yang hadir banyak? Ini kan masih banyak rongga kosong, masih kebesaran. Jadi masjid ini kalau untuk sholat 5 waktu masih kebesaran, tapi ini Jumatan kekecilan. Kira-kira gitu ya. Nah ini serambi masjid tempat ngaji para sahabat itu sudah full. Ketika Nabi perjalanan majlis itu berlangsung, tiba-tiba ada sekelompok sahabat yang meluk salam. Assalamualaikum rombongan. Nabi dan sahabat yang hadir menjawab, Waalaikumsalam. Ternyata mereka yang baru datang terlambat adalah orang-orang ahlu badar. Ahlu badar itu sahabat-sahabat Rasulullah yang pernah terlibat ikut bersama Rasulullah dalam perang Badar dan mereka masih selamat. Ahlu badar. Lalu Rasulullah respect kepada mereka. Kenapa? Mereka ini makhluk Allah yang mulia yang ada di bumi. Sebab Allah sudah memaklumkan di dalam surat keempat. Surat keempat, surat apa? An-Nisa. Ayat ke-95. Allah berfirman, La yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim wa faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullu wa'adallahu al husna wa faddalallahu al mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Jadi ketika Nabi menyaksikan para sahabat yang baru datang itu ternyata ahlu badar, Nabi langsung naik. Ya Allah, ini mereka orang yang terhormat, orang yang dimuliakan oleh Allah. Kata Allah, tidak sama kedudukan orang-orang yang ikut berperang di jalan Allah dengan yang tidak ikut berperang di jalan Allah. Yang tidak ada ujur bagi mereka. Yang ikut berperang ini mereka berjuang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Kata Allah, Allah akan meninggikan derajat mereka, dijanjikan pahala yang besar dan tempat yang indah di dalam surga. Dan mereka datang walaupun terlambat. Sehingga kata Nabi, orang yang paling berhak duduknya dekat dengan Rasulullah, mereka itu yang duduk dekat dengan Rasulullah. Maka lalu Nabi mengatakan, para sahabat, yuk geser sedikit, lapangkan tempatmu, geser sedikit, berikan ruang agar para ahlu badar bisa duduk dekat dengan aku. Nah, para sahabat yang datang ke majelis Rasulullah, mereka punya niat yang baik. Saya ingin ikut ngaji bersama Rasulullah, bukan hanya mendengarkan, tapi kami ingin melihat wajah Rasulullah, fisik Rasulullah. Bahkan bukan hanya itu, kalau perlu kami ingin memeluk Rasulullah. Kalau tidak, minimal menempelkan lutut kami dengan lutut Rasulullah. Kata mereka begitu. Maka mereka bergegas datang ke masjid, menjadi shaf yang paling dekat dengan Rasulullah. Tahu-tahu Nabi mengatakan, ayo geser, berikan ruang agar para sahabat yang baru datang bisa duduk dekat aku. Ini yang nanti dalam prinsip Islam,
Ada yang disebut dengan tempat VIP, Pak. VIP. Walaupun memang secara esensi kita tidak tahu. Kalau para ahli Badar memang sudah ada maklumat dari Allah. Mereka adalah orang yang Allah tinggikan derajatnya, yang Allah janjikan pahalanya, dan Allah menjanjikan surga tempat kembalinya. Maka Nabi respect yang berhak dekat dengan Rasulullah. Mereka itu. Maka diberikan tempat di depan. Jadi kalau ada tempat VIP mungkin untuk Pak Camat, Pak Lurah, atau mungkin Pak Kiai yang diundang, duduknya tertentu di paling depan misalkan, itu sesuai prinsip Islam. Walaupun kita tidak tahu penghormatannya karena apa, gitu kan? Kalau Rasulullah memang Allah memaklumatkan. Kalau kita ya gak apa-apa, kedudukan secara di dunia kita tempatkan secara kedudukan yang menghormat, nggak masalah, menghormati tamu. Tetapi Bapak Ibu, sahabat yang tadi niat baik datang ke majelis itu, yang ingin ngaji bersama Rasulullah, ingin melihat wajah Nabi, bahkan kalau perlu memeluk Nabi, mereka tidak terima seolah-olah. Nabi bilang, ayo geser sedikit, ayo berikan ruang, lapangkan agar sahabat ahli Badar bisa duduk dekat dengan aku. Sahabat itu loh gak mau geser. Katanya Nabi memberi dalam majlis, siapa yang duduk di suatu tempat, maka dia lebih berhak untuk duduk di tempat yang dia duduki itu. Misalkan panjenengan duduk di situ, lalu keluar sebentar, ambil wudhu atau mengambil sesuatu. Lalu ada orang datang duduk di situ, maka panjenengan yang tadi duduk di situ, ketika balik kalau diduduki, boleh, Pak, ini tempat duduk saya. Itu lebih berhak. Kalau memang mau begitu, tapi kan masih luas tempatnya di sini, bisa mengikhlaskan, ya. Lah sahabat itu merasa, jare gak boleh ngusir. Sekarang kok ngusir-ngusir, suruh geser. Gitu kan, Insya Allah. Katanya nggak boleh ngusir, sekarang kok ngusir. Di dalam beberapa riwayat, dalam beberapa kitab tafsir, ketika Nabi bilang coba geser, berikan ruang, lapangkan tempat, didengar oleh orang munafik. Lalu orang munafik itu menyampaikan berita hoax, Muhammad telah berbuat tidak adil. Itu menyebar berita itu. Sebab Nabi bilang, ayo geser, ayo berikan ruang, lapangkan, luaskan tempat agar sahabat ahli Badar bisa duduk di sini. Didengar oleh orang-orang munafik, Muhammad telah berbuat tidak adil. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, walaupun Nabi yang mereka cintai, ketika Nabi nyuruh geser, sahabat itu gak mau geser. Kan aneh. Insya Allah. Padahal katanya cinta Nabi, sosok yang dia cintai meminta sesuatu, kok gak direspon. Jadi senang Nabi, kok sunnah Nabi gak dijalankan. Kan aneh. Katanya ngaku umat Nabi Muhammad, kok gak tahu sholat, gak tahu ngaji. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah majelis ini majelis kesukaan Rasulullah. Tadi di awal dikatakan ini adalah taman-taman surga karena Nabi memaklumatkan, insya Allah orang yang senang ngaji, sholat berjamaah itu maklumat Rasulullah. Jadi orang yang menjalani sunnah Rasulullah, insya Allah dapat syafaat Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu karena sahabat ini gak mau geser, turun ayat Al-Quran, surat Al-Mujadilah. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu
apabila ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang dalam hatinya ada iman kepada Allah, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian semua, tafassahu bil majalis, berlapang-lapanglah dalam majelis, ayo geser, ayo berikan ruang, lapangkan tempatnya. Fafsahu yafsahillahu lakum, maka Allah akan melapangkan jalan hidupmu. Turun surat Al-Mujadilah ayat 11 ini didengar oleh para sahabat yang tadi suruh geser, gemeter hati mereka. Lalu mereka geser. Nah, ini para jemaah, mereka bisa geser ketika turun ayat. Siapa yang mau melapangkan, mau geser, memberikan ruang, yafsahillahu lakum, insya Allah, bukan insya Allah, mafsahu, maka Allah akan memberikan kelapangan jalan hidup untukmu. Para jemaah, tadi sahabat yang suruh geser itu gak mau geser. Kenapa? Sudah penuh. Mau geser kemana? Pikir sahabat, lutut sahabat sudah nempel semua. Geser kemana? Sehingga sahabat gak mau geser. Ternyata ketika turun ayat, ternyata mereka bisa geser. Kan aneh. Ketika diturunkan ayat, siapa yang melapangkan tempat dalam majlis, Allah akan melapangkan jalan hidup. Bisa geser. Kalau tadi lututnya nempel begini, mungkin sekarang lututnya bisa naik di pahanya sahabat-sahabat, karena melapangkan itu geser semua. Seperti itu. Padahal sahabat Abu Bakar datangnya terlambat. Kalau mungkin ini sudah penuh tempatnya, Pak, ada yang telat datang. Kira-kira suruh masuk atau gimana? Oh, saya telat yang buriai. Kan gitu. Saya telat yang buriai, di dalam sudah penuh. Kan gitu. Nabi tidak, karena sahabat yang datang itu pilihan Allah. Nah, para jamaah, maka akhirnya sahabat bisa bergeser. Padahal ini sudah penuh, ternyata masih bisa bergeser. Bapak Ibu, yang membuat seseorang bisa melapangkan tempat, ternyata bukan karena tempatnya itu masih lapang. Lihat, seseorang yang bisa melapangkan hidup itu bukan karena hidup dia lapang. Buktinya sahabat bisa melapangkan, padahal tempatnya sudah sempit. Apa yang mendorong dia bisa lapang sehingga bisa berbuat melapangkan? Hati yang lapang. Kenapa kok hati bisa lapang? Ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mukmin hati akan jadi lapang kalau kita mampu memaknai ayat-ayat Allah. Jadi kalau ayat Allah dibaca hanya lewat begitu saja, tidak nyerap di hati, tidak akan jadi obat. Ayat Allah itu bisa jadi obat. Syifaa'un lima fis sudur, obat di dalam dada kita. Panjenengan sumpah, panjenengan apa? Lakukan, baca Al-Quran, baca ayat-ayat Allah, zikir kepada Allah, itu obat. Masya Allah, kan orang itu kalau lapang hati tidak dengan sempit hati, Pak. Sahabat tadi mungkin sempit hati, sebab memang realitasnya tempatnya sudah penuh, mau geser kemana lagi? Ternyata buktinya masih bisa geser kalau hatinya lapang. Kenapa? Bisa berbagi untuk memuliakan tamu Allah, sahabat Abu Bakar. Lo parkir di masjid sudah penuh. Lalu ada orang baru datang. Aku parkir di wis penuh parkirnya disiapkan. Lalu ada di depan rumah sekitar itu yang kosong. Dia ke situ lalu tanya, Pak, Bu, bolehkah kami parkir di sini? Gak boleh, itu bukan tempat parkir. Itu tanda hati sempit.
Hati sempit. Kalau hatinya lapang, nih monggo, sampai dari pengawasan Allah, hati lapang. Ayat Quran Ali Imran 133. Orang yang bertakwa itu punya ciri. Alladzina yunfiquna bis sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa itu punya ciri, yaitu sanggup berinfak, sanggup berbagi. Kapan? Bisarra, ketika senang, wadharra, maupun ketika susah. Bisarra, ketika banyak uang, wadharra, sekalipun ketika sedang banyak hutang. Itu ayatnya. Jadi orang yang bertakwa, siapa yang bertakwa? Ya orang mukmin. Ya kita ini, kalau kita iman kepada Allah, punya ketakwaan kepada Allah, hati kita mestinya punya kelapangan, sanggup menjadi orang yang ditolong Allah. Bapak Ibu kepengen ditolong Allah? Kepengen? Caranya bagaimana? Kita suka menolong hamba Allah. Inna Allah fi aunil abdi madhamal abdu fi auni akhihi. Riwayat Imam Muslim. Allah akan selalu menolong seorang hamba saat si hamba itu mau menolong saudaranya. Dan orang bisa menolong itu bukan karena dia punya kelapangan. Ketika dia sibuk, sempit waktunya, ketika dia pun susah, dia tetap bisa menolong. Makanya disebut amanu wa amilus solihat. Orang beriman dan amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal yang baik dan bisa membaikkan kehidupan. Jadi orang baik, orang amal soleh itu bukan hanya baik untuk diri sendiri, tapi bisa membaikkan kehidupan orang banyak. Itu amal soleh. Jadi bukan hanya sholatnya rajin, ngaji rajin, pelitnya rajin, pelit rajin. Jadi orang amal soleh itu ya amilus solihah, baik untuk diri, bisa membaikkan kehidupan. Jadi ketika mendengar ayat ini, Masya Allah, para sahabat bisa bergeser. Karena hati lapang, dapat pencerahan dari Allah, atau paling tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain? Aku tadi gak mau geser. Ditegur Allah, dan Allah menjanjikan siapa yang mampu untuk melapangkan kehidupan, membaikkan kehidupan, bisa menolong orang, Allah akan menolong kehidupan kita. Dalam hal melapangkan ada tiga. Maka ada tiga sikap perubahan seorang mukmin yang menjadi pribadi sikap hidup seorang mukmin. Apa? Yang pertama, lapangkan hatimu bagi kehadiran fisik orang lain. Apa? Diulang. Lapangkan hatimu bagi kehadiran fisik orang lain. Ada orang susah lewat, Pak. Jalur mumpet lusuh. Kula nuwun, assalamualaikum. Ya tergantung. Sekarang kan banyak modus ya. Tetap hati-hati. Menipu. Tapi jangan selalu hati ini berburuk sangka. Setiap ada orang datang, jangan-jangan nipu. Memang waspada penting. Di los semua orang yang ini pokoknya jelas, tetap kita waspada. Waspada itu ajaran agama juga. Kita bisa menolong dia baik kepada dia, tapi tetap waspada. Karena dunia ini kan sudah rusak, sehingga semua susah dan menggerus keimanan kita. Sehingga orang mukmin yang baik pun pikirannya jadi gak baik.
Gara-gara orang kampung sekampung dulu dapat berita, Pak, tunggu sampai neng kampung arep neng Sidoarjo. Neng kene ku akeh utange. Dia ngutang kok pekerjaan, gak pernah bayar. Ini berangkat neng Sidoarjo. Dia mampir neng omah sampean, nanti mau pinjam uang nanti gak dibayar lagi. Orangnya belum datang, pikiran sudah kotor. Begitu datang, tok, aduh, paling minjem nih, pasti nggak dibayar, kotor lah. Emang susah Pak jam sekarang Pak. Satu sisi kita waspada, hati-hati, dihadapkan dengan modus. Repotnya dia belum berbuat jahat, kita sudah jahat duluan. Hati-hati. Dia belum nipu, kita sudah jahat. Bukankah orang mukmin dilarang untuk berburuk sangka? Hati-hati Pak. Buruk sangka yang gak bagus, tapi waspada dengan buruk sangka itu sedikit ini ya Pak. Kalau waspada, kita tetap masih bisa memberikan kebaikan, tapi kita menjaga diri jangan sampai kecolongan. Tapi tidak menuduh. Lapangkan hatimu buat kehadiran fisik orang lain. Nabi memberikan tafsir dalam riwayat Imam Muslim. Ini masuk Isra, tambah 10 menit. Ta'amul isnain kafis salasa, wa ta'amus salasa kafil arba'ah. Jika engkau punya jatah makan untuk 2 orang, itu bisa dimakan untuk 3 orang. Kalau punya jatah makan untuk 3 orang, bisa dimakan 4 orang. Subhanallah. Panjenengan punya anak mondok pesantren, lalu sambang. Pas dino libur sambang berada. Bawa nasi bungkus atau nasi kotak 5 kotak. Ayo dong, maaf saya dong. Anak kita celuk-celuk koncone. Teman-teman kesini, geruduk 15 orang. Makan 5 nasi bong itu. Kenyang kan kira-kira? Betul kenyang. Tapi senang. Bisa berbagi itu senang. Maka panjenengan kalau ingin hati senang, senanglah berbagi. Ada perbedaan senang dan bahagia. Jadi orang yang suka berbagi itu bahagia hatinya. Tapi orang yang gak bisa berbagi cuma senang. Sampai lagi makan di warung, tahu-tahu ada kecak-kecak nyanyi gitu kan. Ada orang lapar, panjenengan kayak piro dikasih berapa? 2.000, gak cukup buat minum. Ada lagi yang sadis, lagi makan, orang minta ganggu aja. Ada gitu. Terus no, terus no. Nggak akan senang, nggak akan bahagia. Terus no. Tapi kalau panjenengan bisa berbagi, Pak, Bu, warung, tolong bikinkan 1 porsi lagi untuk Mbak atau Mas ini, untuk adik ini. Porsinya sama, nggak apa-apa. Ayo makan bareng. Ada kebahagiaan yang tidak pernah panjenengan dapatkan. Lalu yang lain mereka kata Allah. Jadi lapangkan hatimu buat kehadiran fisik orang lain. Yang kedua, lapangkan hatimu untuk kesempatan bertumbuh pihak lain. Lapangkan hatimu untuk kesempatan bertumbuh pihak lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka lapangkan hatimu bagi ketidaktepatan pelayanan orang lain kepadamu. Yang kedua, lapangkan hatimu bagi ketidaktepatan pelayanan orang lain kepadamu. Bapak Ibu, kita ini ingin hidup bertetangga. Maunya kita semuanya apik. Maunya gitu.
Semuanya itu supel, maunya gitu. Kan macam kita ketemunya. Ono sing pendiam, ono sing cerewet, ono sing roman, ono sing pelit, gitu kan? Ono sing susah bergaul. Itu macam-macam. Lapangkan hatimu menghadapi semua itu. Tidak semua yang kau inginkan ada di sini. Lapangkan hatimu untuk menerima ketidaktepatan pelayanan orang lain kepadamu. Yang punya rewang di rumah pembantu, lapangkan hatimu atas ketidaktepatan pelayanan pembantu kita. Jelas dari riwayat hidupnya beda. Panjenengan alumni sekolah, kadang-kadang dia nggak lulus sekolah, ngomongnya juga beda. Nggak boleh sama dengan orang-orang yang sama, kita levelnya beda. Lapangkan hati kita. Jangan dimarahin kok. Caranya apa? Diajari. Mbak, ini caranya bikin minum, caranya menyuguhkan makanan, dicontohi, jangan dimarahi. Kenapa? Lapangkan hatimu. Levelnya beda, lapang hati, besar pemakluman. Jadi sama tetangga jangan sampai gegeran, harus besar pemakluman. Itu kan? Itu yang kedua. Jadi orang yang besar pemakluman tidak banyak tuntut orang, meringankan tuntutan. Kalau kamu ini gak iso ini bisa apa? Memudahkan apa yang sulit. Itu area itu gak iso, ya caranya biar gampang, dimudahkan. Kalau kita kan beda ya. Kalau masih bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Mudahkan semua urusan. Yassiru wa la tu'assiru, kata Nabi. Mudahkan, jangan dipersulit. Yang ketiga, lapangkan hatimu bagi kesempatan bertumbuh pihak lain. Ini yang disebut dengan regenerasi. Generasi senior itu apa? Lapang hati. Kalau ada juniornya yang mau berkembang. Regenerasi. Lapangkan hatimu bagi kesempatan bertumbuh pihak lain. Itu yang ketiga. Jadi kalau ada tetangga cerita, mau keloro, yuk, aku ingin liburan, ente rekreasi di sana lu. Masya Allah tempatnya bagus, sewajuk, kerasan, sampai nggak mau pulang. Nggak kerja mungkin aku di kono nggak boleh. Sewajuk di mana itu? Di sana sebelah sana. Oh di sana. Berapa kali ke sana? Ya baru kemarin itu. Allah baru sekali ada cerita-cerita. Aku bolak-balik. Itu namanya tidak lapang hatinya, tidak baik orang ini. Jangan begitu. Orang mau tepuk dada nggak boleh. Orang mau keloro ayo langsung dijumplok. Jangan, apresiasi. Di mana? Di sana. Masa bagus ya? Bagus. Padahal dia bolak-balik di sana punya warung kok dia. Antar dong aku ke sana. Yuk sama-sama. Nanti tak traktir semua. Itu mestinya tambah seneng deh. Apa sih susahnya menyenangkan orang? Nabi kan sudah berikan isyarat, tabassumuka ala wajhika shadaqah. Senyumanmu yang membuat orang senang itu sedekah. Ya Allah, supaya orang senang ya enggak perlu. Allah, aku lo belak-balik. Nah itu namanya ngenyek. Menghina habis-habisan, sekak setereng namanya. Ayo, antar aku ke sana, nanti tak traktir. Nggak traktir lo bisa dia buka warung, Pak Jen, setiap hari di sana. Harus lapang. Ya Allah. Musim pandemi itu kan kemarin, banyak orang yang gulung tikar, lalu buka warung kopi, cerita. Alhamdulillah setelah di PHK saya buka warung. Minggu kemarin itu alhamdulillah saya dapat untung 100.000, alhamdulillah. Nyeletuk, Allah untung
untung 100.000, alhamdulillah. Aku untung 500, saya kurang. Jangan gitu. Dapat 100 ya alhamdulillah. Jangan. Alhamdulillah, sampai masih dapat rezeki dari Allah. Lebih rajin lagi doa dan usaha. Muka-muka ditambah oleh Allah. Pasti dikasih semangat. Jadi kalau ada tetangga orang yang curhat, ya dikasih semangat. Sepodoai modai. Loh, hati-hati loh. Dulu masalah koyo ngono awal iku koncoku mati lho. Mati tenang. Jangan suka menyulitkan orang. Lagi sumpuk tambah disumpuk-sumpukin. Jangan. Kasih kabar gembira. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan 3 sikap hidup ini kita lapang hati kehadiran pihak orang lain. Lapang hati untuk memberikan pelayanan yang kurang baik sekalipun lapang hati. Lapang hati memberi kesempatan orang lain bertumbuh berkembang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi orang-orang mukmin yang bisa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, karena hati kita punya kelapangan disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Kalau ada monggo. Sampai. Kalau ada monggo. Kalau tidak ada kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbi awzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala shalihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahi kami taufik dan hidayah ya Rabb, sehingga kami menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur kepada-Mu. Bersyukur atas nikmat yang Engkau curahkan kepada kami. Bersyukur atas nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Rabb, jadikan kami golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan ketaatan kepada-Mu, gemar melakukan amal-amal soleh, amal soleh yang Kau ridhai ya Rabb. Ya Rabb kami, baikkan jalan hidup kami ya Allah. Engkau baikkan pula jalan hidup anak-anak keturunan kami ya Allah. Engkau baikkan pula nasib bangsa Indonesia ya Rabbana. Janganlah Engkau wafatkan kami kecuali Engkau telah menerima taubat kami dan telah mengampuni dosa-dosa kami. Ya Rabb, berkahi sisa umur kami, berkahi keluarga kami, anak-anak kami, berkahi usaha pekerjaan kami, berkahi ya Allah rezeki kami, berkahi saat perjumpaan denganmu. Engkau anugerahi kami husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.